Bocor informasi Anies aktivis cendana, tuyul Arab ngamuk nggak terima, langsung ditampol Denis Siregar. Awas, Bohir ngambek nggak mau biayai demo lagi. Tapi kalau menyatakan Anies aktivis cendana, foto dengan Ibu Tin yang dia masih SMA foto itu, disebar ke orang, itu adalah penghasutan. Itu tidak benar gitu. Karena itu dia melakukan program Tanah Merdeka, dia masih SMA, dia seorang yang kreatif. Tapi ambil foto itu sebar ke umum dan ternyata itu salah. Anies pada saat dia kuliah, dia menjadi ketua senat, dia melawan SDSB. Bukan menjadi aktivis cendana. Pada saat itu dia mewawancara Ibu Tin, mewawancara Jenderal Nasution, mewawancara banyak tokoh-tokoh. Dia SMA. Mungkin dibanding saya beda, apalagi dibanding pembuat hoaknya. Saya nggak tahu kualitasnya. Terima kasih. Kembali ke soal tadi, yang soal cendana tadi ya. Ya itu memang bisa menjadi positif, bisa juga negatif. Apa positifnya, apa negatif? Ya kalau positifnya yang tadi kata Mas Andi, karena Mbak Titi bilang bahwa mari kita kemudian menenangkan warga Jakarta, jangan ribut dan sebagainya, itu bisa jadi positif. Tapi kalau kita ingat bahwa Pak Harto itu menjadi penguasa Republik ini selama 32 tahun. Ya. Dan di dalam masa 32 tahun itu banyak juga hal-hal yang negatifnya. Dan itu bisa saja membangkitkan kembali ingatan orang mengenai kediktatoran pada masa lalu. Jadi ada sifat sebenarnya seorang Anies Baswedan. Ternyata ketika Pilgub DKI tahun 2017, bukan cuma politik ayam dan mayat yang digunakan Anies, tapi juga politik mocangdo. Baru lagi nih, mocangdo. Kalau mokondo kan tahu kan singkatannya apa? Modal kunci doang. Kalau mocangdo itu modal cangkem doang. Kees Khalifa membantah perihal Anies Baswedan yang dituding aktivis cendana. Hal ini ditanggapi Kees Khalifa dalam acara salah satu stasiun TV swasta. Dalam tayangan tersebut, Kees Khalifa awalnya menegaskan bahwa dirinya tak gentar melawan jika ada isu tidak benar terkait Anies Baswedan. Kees juga mengatakan terkait hal-hal ia kritisi selama menggunakan media sosial. Kemudian, Kees Khalifa pun membantah klaim Anies Baswedan yang dianggap aktivis cendana gegara beredarnya foto bersama Tin Soeharto. Menurutnya, itu adalah pembodohan dan penghasutan. Kees Khalifa pun juga menjelaskan bahwa Anies Baswedan bukan aktivis cendana. Sebelumnya, pegiat media sosial Eko Kuntadi membantah soal pernyataan dari mantan Ketua Ganjar Pranowo, GP Mania, Immanuel Ebenezer alias Noel, yang menyebut Anies Baswedan merupakan aktivis. Eko menampik jika Anies bagian dari aktivis 98. Tulis Eko Kuntadi dalam akun Twitternya, kata Noel, Anies adalah aktivis. Lah aktivis apaan? Justru di saat para mahasiswa sedang berdarah-darah di jalanan berhadapan dengan rezim Soeharto, Anies sudah runtang-runtung dengan cendana. Dalam unggahannya, Eko Kuntadi juga menyertakan sebuah foto momen Anies bercengkrama bersama dengan keluarga cendana. Mengenai hal itu, loyalis Jokowi yang lain, Denis Siregar pun turut menyentil. Ia mencuitkan sambil meretweet cuitan Eko Kuntadi, maksudnya itu aktivis cendana, dasar cebong luko. Memang pada saat itu Anies masih duduk di bangku SMA dan mungkin kita tidak mengetahui setelah itu. Namun momen tersebut merupakan awal dari terbentuknya Anies yang sekarang. Karena sekarang jalan apapun mesti ditempuh oleh Anies Baswedan. Apapun ia akan lakukan semacam Soeharto dulu. Kepiawaian dia dalam merubah warna hingga tak konsisten dengan apa yang ia ucapkan justru semakin masif ia lakukan, termasuk merapat ke cendana. Nama-nama keluarga cendana mulai kembali muncul ke permukaan, seperti Titik Soeharto yang terkenal glamor di era Orba, Tommy Soeharto yang menjadi otak dari peristiwa Hakim Agung, semua dirangkul oleh Anies. Ditambah lagi dengan Rizik Syihab yang sedang tersandung kasus aham-aham bersama orang yang juga merupakan bagian dari cendana, yaitu Firza Hussein, meskipun Tommy kemudian mensomasi Firza. Anies Baswedan tentunya sadar dengan sejarah 32 tahun berkuasa yang dipimpin diktator terkorup, di mana keluarga Soeharto berlimpah harta dengan kroni-kroninya berbagi bersama oligarki rente borjuis. Anies seperti tak peduli dengan hujaman kritikan yang membanjiri dirinya. Lihat saja misalnya saat keluarga cendana yang menjadi tuan rumah acara Haul Soeharto. Saat itu Anies sudah ditasbihkan menjadi seorang pemimpin. Berarti Anies mendapat dukungan penuh dari keluarga cendana. Kekuatan Orde Baru yang direpresentasikan pada Tommy Soeharto, Titik Soeharto, dan Siti Utami Endang Adiningsih yang biasa dikenal dengan Mami Soeharto. Jika kekuatan ini mulai mendominasi Anies, maka entah bagaimana Indonesia nanti. Selain dengan kekuatan finansialnya,
kekuatan keluarga cendana masihlah mengandalkan pengaruh Soeharto. Anies paham mungkin masyarakat kontemporer akan tunduk dengan duit, tapi ia mungkin tak paham bahwa politik uang justru membuat masyarakat tidak percaya dan juga muak. Sungguh ironis ya, Anies yang katanya seorang intelektual muslim justru tampak menghalalkan segala cara. Sekarang masih terlihat belangnya. Sepandai-pandainya Anies melompat, akhirnya jatuh ke cendana juga. Akan tetapi tetap bersilat lidah. Jadi bisa dinilai sendiri apakah ini sesuai dengan pernyataan Wiz Khalifa atau tidak. Yang pasti ini merupakan fakta yang dirahasiakan oleh Anies dan juga para pendukungnya itu sendiri. Bagaimana menurut Anda? Dido, Said Dido mulai serang PJ Heru, sebut penjabat gubernur DKI adu domba rakyat, emang dodol otaknya si Dido. Said Dido ini sedang mengalami apa yang dinamakan post power syndrome. Bayangkan, dulu dia pejabat bergaji besar dengan begitu banyak asisten dan dihormati oleh banyak orang. Sekarang dia sendirian, di jalan pun orang gak kenal siapa dia. Dan ini tentu menyakitkan sedangkan dia ada di usia yang butuh sebuah pengakuan. Akhirnya serang sana, serang sini supaya dibicarakan orang. Berhasil sih taktiknya, buktinya saya aja bicarakan dia. Secara yuridis sebetulnya sudah cukup untuk menunjukkan adanya unsur kegaduhan dan keonaran di masyarakat. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Meski tagar apapun tidak akan berpengaruh terhadap proses hukum. Saya cuma pengen bilang, Said Dido, waktumu sudah habis. Berita ada namanya miskin ekstrim, ada miskin dan miskin ekstrim. Sebenarnya DKI sudah banyak memberikan bantuan-bantuan, tetapi inilah DKI Pak Pangdam, Pak Kapolda dengan perpindahan penduduk yang begitu mudah. Tentunya miskin ekstrim itu masih ada dan kita memberikan jaringan pengaman sosial, ada KJP, ada KJS, ada bantuan anak sekolah, ada bantuan gizi, itu sudah kita berikan. Itu lagi-lagi camat lurah tidak ada apa-apanya kalau tidak dibantu oleh Pak RW. Sekali lagi, kalau tidak dibantu. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Said Dido, menyoroti pernyataan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang menyebut masyarakat pendatang dengan berpenghasilan rendah akan membebani APBD. Hal tersebut ditanggapi Said Dido melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Said Dido menyindir PJ Heru yang dianggap kerap mengadu rakyat. Tulis Said Dido pada akun Twitternya, seperti dikutip Newsworthy, Rabu 8 Februari, ada yang sedang mengadu rakyat nih. Namun kini sayangnya, cuitan yang bersangkutan sepertinya telah dihapus karena saat saya coba telusuri via akun Twitter beliau, cuitan tersebut ternyata sudah hilang. Beruntunglah rakyat Indonesia, terutama di DKI Jakarta, tak kurang ajar kayak Dido. Masyarakat mayoritas masih percaya kepada pemerintah pusat dan daerah. Rakyat yakin bahwa Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin oleh PJ Heru tak seperti yang digambarkan Said Dido. Kenapa saya sebut Dido itu kurang ajar? Karena hanya orang macam dia saja yang menularkan pesimisme dan kebencian di tengah penderitaan dan ancaman. Hanya model provokator macam Dido lah yang melampiaskan kebenciannya di masa sulit. Sebagai contoh, kata PJ Heru, saat berkunjung ke Rumah Sakit Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ada setidaknya 14 pasien yang sedang ditangani dalam satu kamar, sedangkan 9 orang pasien diantaranya berasal dari luar Jakarta. Artinya, APBD DKI akan menjadi beban. Ketika bangsa ini membutuhkan kerjasama semua pihak, kesabaran semua pihak, dukungan semua pihak, kritikan membangun dari semua pihak, dan kemampuan terbaik dari semua lini, ada saja manusia yang malah melampiaskan entah dendam dan kebencian apa yang ada dalam hatinya. Akhirnya apa? Si Dido ini hanya menghasilkan kegaduhan, memancing perbantahan dan menambah masalah. Kenapa sih ketokohannya dia itu tidak ia gunakan untuk suatu kebaikan saja? Bukannya membantu mencari solusi, tapi malah mengumbar fitnah kebencian. Jadi hentikanlah agitasi, provokasi, dan pelampiasan dendam seperti itu, hai Said Dido.
Marilah akhiri kekurang ajaranmu itu. Bagaimana menurut Anda?